Langit Batam masih diselimuti kabut tipis ketika suara klakson kapal pertama pagi itu memecah kesunyian. Suara burung camar bercampur dengan dengung mesin perahu nelayan yang mulai berangkat melaut. Ombak kecil berkejaran, memukul lembut dermaga kayu yang mulai lapuk dimakan waktu. Di tepi pelabuhan sekupang aroma asin laut berpadu dengan bau solar yang menyengat. Di sanalah, di antara riuh pelabuhan dan udara lembab pesisir, seorang wanita muda berdiri menatap laut, memandangi garis tipis horizon yang seolah tak berujung. Namanya Rani Prameswari, penyidik muda yang baru seminggu dipindahkan dari Jakarta ke Polresta Batam. Usianya baru 30 tahun, tapi tatapan matanya tajam, penuh kehati-hatian seperti seseorang yang sudah lama bergelut dengan rahasia manusia. Rambut hitamnya diikat sederhana, dan seragam coklat muda yang ia kenakan tampak sedikit lusuh karena udara lembab. Ia masih beradaptasi dengan ritme baru. Batam yang panas penuh kehidupan, namun menyimpan banyak cerita kelam di balik tenangnya laut perbatasan. Perpindahannya dari Jakarta bukan karena keinginan pribadi. Adsan sebelumnya menyebutnya rotasi strategis. Tetapi Rani tahu, di dunia kepolisian, kata strategis seringkali berarti pindahkan orang yang terlalu tahu. Ia tak menyesal, hanya mencoba memulai dari awal. Di sini, katanya pada diri sendiri, ia akan belajar hidup lebih tenang. Rumah kontrakan kecilnya berdiri di pinggir laut, terbuat dari papan kayu yang sebagian sudah berlumut. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat nelayan menjemur jaring di pagi hari, dan anak-anak kecil berlari di jalanan tanah, sambil membawa ember kecil berisi ikan hasil tangkapan ayah mereka. Hidup di sana terasa sederhana, namun justru kesederhanaan itulah yang memberi Rani kedamaian setelah bertahun-tahun hidup di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang penuh intrik. Setiap pagi ia terbiasa berjalan kaki menuju pos polisi kecil di dermaga sebelum berangkat ke kantor utama. Di sana ia sering bertemu Dimas, seorang nelayan muda yang setiap hari mengantar hasil tangkapan ke pasar. Kulitnya legam, tubuhnya kuat dan senyum lebarnya selalu muncul bahkan di tengah lelah. Dimas sering memanggil Rani dengan sebutan Bu Polisi Laut, sesuatu yang membuatnya tertawa geli setiap kali. Bu Polisi Laut, hari ini ombaknya manja, mungkin bagus buat jalan-jalan sore, katanya suatu pagi sambil mengikat jaring di perahunya. Rani tersenyum, menatap laut yang mulai berkilau. Kalau manja jangan-jangan minta korban lagi, jawabnya setengah bercanda. Mereka berdua tertawa kecil, meskipun di hati Rani, kata korban tak pernah benar-benar lucu. Di kantor, suasana berbeda. Udara di ruangan penyidik Polresta Batam terasa kaku. Komisaris Suroyo, atasannya, adalah pria paruh baya dengan wajah keras dan suara berat. Ia dikenal disiplin dan tidak banyak bicara. Rani menghormatinya, meski sering merasa bahwa ada sesuatu yang selalu ia sembunyikan. Tatapannya sering kosong saat berbicara soal kasus penyelundupan di laut, seolah ada beban yang tak bisa ia ungkapkan. Batam ini bukan Jakarta, Prameswari, katanya di hari pertama Rani bertugas. Di sini hukum tidak selalu berjalan lurus. Laut itu abu-abu, kadang hitam, kadang biru. Jangan percaya ombak yang tenang. Kata-kata itu terngiang terus di kepala Rani. Ia tak sepenuhnya mengerti maksud Suroyo, tapi setiap kali ia melihat laporan kasus perbatasan, penyelundupan BBM, pekerja migran ilegal, bahkan narkoba, ia mulai paham bahwa Laut Batam bukan hanya perbatasan negara, tapi juga perbatasan moral manusia. Sore itu, Rani duduk di tepi dermaga sambil menikmati angin laut. Di tangannya, secangkir kopi hitam yang ia beli dari warung kecil milik ibu-ibu di sebelah rumah kontrakannya. Dari kejauhan, matahari mulai condong ke barat, memantulkan warna oranye keemasan di permukaan air. Ia menatap nelayan yang baru pulang, membawa hasil tangkapan yang sedikit tapi cukup untuk makan malam. Tak jauh darinya Laila, seorang wartawan lokal dari portal berita Batam Today, sedang memotret aktivitas di dermaga. Ia mengenakan topi lebar dan membawa kamera tua. Laila sudah beberapa kali meliput di wilayah pesisir, dan pernah mewawancarai Rani mengenai kasus kecil di pelabuhan. Masih betah di Batam, Mbak Rani? Tanya Laila sambil tersenyum. Masih belajar betah, jawab Rani, tersenyum tipis. Tapi saya suka lautnya tenang. Tenang ya? Laila menatap laut yang bergoyang lebut. Kadang saya pikir laut ini tidak benar-benar tenang. Banyak yang hilang di sini, tanpa berita, tanpa nama. Tapi laut selalu menyimpan rahasianya sendiri. Ucapan itu membuat Rani diam. Ia menatap ombak kecil yang memukul batu dermaga, berpikir, mungkin benar. Laut memang menyimpan sesuatu yang tak semua orang bisa pahami. Malam turun pelan. Di kejauhan, lampu kapal nelayan satu persatu mulai terlihat, seperti bintang yang terapung di permukaan air.
Rani kembali ke rumah kontrakan dan menyalakan lampu minyak kecil di meja kayu. Ia membuka catatan tugasnya. Menulis laporan tentang kegiatan patroli pagi tadi. Tak ada hal mencurigakan. Wawancara laporan rutin. Tapi entah mengapa, perasaannya gelisah sekitar pukul 11 malam. Suara ketukan di pintu membuatnya tersentak. Ia berjalan ke pintu, membuka sedikit celah. Dimas berdiri di luar, wajahnya pucat, napasnya terburu-buru. Bu polisi laut, tadi waktu saya pulang melaut, saya lihat sesuatu, katanya pelan. Kapal ikan, tapi aneh. Tak ada satupun orang di atasnya, mesin masih menyala, tapi kosong. Saya tak berani mendekat. Rani terdiam, menatap Dimas yang terlihat ketakutan sungguhan. Di luar, suara ombak pelan memukul tiang-tiang kayu rumahnya. Angin laut yang biasanya menenangkan kini terasa dingin dan menekan. Kapal tanpa awak, tanyanya memastikan. Dimas mengangguk. Ya Bu, seperti kapal hantu. Saya sudah lama melaut, tapi belum pernah lihat yang seperti itu. Rani menarik napas panjang. Ia tahu banyak hal aneh sering terjadi di laut perbatasan. Kapal hilang arah, perahu penyelundup karam, bahkan kisah lama tentang nelayan yang tak pernah kembali. Tapi ada sekoletu di nada suara Dimas yang membuatnya yakin. Ini bukan sekadar cerita. Besok pagi, antar saya ke tempat kamu melihat kapal itu, ucap Rani akhirnya. Dimas menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Baik Bu, tapi kalau bisa ajak orang juga laut di sana. Rasanya tidak enak. Rani menatap laut di luar jendela. Dalam kegelapan malam hanya ada suara angin dan ombak. Tapi di balik riaknya yang tenang, Laut Batam seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang perlahan-lahan akan mengubah hidupnya selamanya. Dan malam itu sebelum menutup mata, ia mendengar lagi suara kapal di kejauhan. Samar-samar seperti rintihan dari tengah laut. Sebuah tanda kecil bahwa ketenangan di pulau itu hanya sementara. Suara kapal di kejauhan itu masih terngiang di telinga Rani ketika fajar mulai menyingsing. Udara pagi di pesisir Batam terasa lembab, membawa aroma asin laut yang khas. Ia berdiri di dermaga, ditemani Dimas yang tampak gelisah sambil menatap ke arah laut lepas. Di tangannya Dimas menggenggam erat tali kapal motornya, seolah takut melepaskannya ke ombak. Matahari belum tinggi, tapi ombaknya tenang. Ujar Rani pelan sambil mengamati cakrawala. Tunjukkan padaku arah kapal yang kamu lihat semalam. Dimas menunjuk ke arah timur laut. Sekitar 2 mil dari sini, tapi saya tidak berani mendekat sendirian, Bu, rasanya aneh. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari air. Rani menatap laut dengan pandangan penuh pikir. Laut tampak biasa saja, tenang, biru, lembut, namun ucapannya terngiang kembali. Jangan percaya ombak yang tenang. Ia menatap jam tangannya, lalu memberi isyarat pada petugas patroli laut yang sudah bersiap dengan kapal cepat. Kita berangkat sekarang. Kapal patroli bergerak meninggalkan dermaga, memecah permukaan air yang memantulkan cahaya keperakan dari matahari pagi. Angin laut menerpa wajah Rani. Dingin namun menenangkan. Dimas ikut di atas kapal, memegang erat pegangan besi, sementara 2 anggota polisi berseragam biru dongker bersiap dengan senjata standar. Suasana di atas kapal sunyi, hanya suara mesin dan desiran angin yang terdengar. Sekitar 30 menit kemudian, Dimas menunjuk ke depan dengan wajah tegang. Itu, Bu, itu kapalnya. Dari kejauhan terlihat sebuah kapal ikan berwarna biru pudar yang terombang-ambing tanpa arah. Catnya mengelupas, sebagian papan lambungnya pecah, dan tiang layarnya miring ke samping. Tak ada bendera, tak ada tanda panggilan, tak ada siapapun di geladak. Hanya bayangan burung laut yang melintas di atasnya. Matikan mesin. Perintah Rani. Kapal patroli melambat, berhenti sekitar 50 meter dari kapal misterius itu. Bau busuk langsung menyeruak, menusuk hidung mereka bahkan dari jarak itu. Dimas menutup hidungnya dengan tangan. Ya Tuhan, bau apa ini? Rani Benaris naos supaya panjang supaya tetap tenang. Ia mengenakan sarung tangan karet, lalu memberi isyarat agar 2 petugas naik bersamanya. Kita periksa, hati-hati. Jangan sentuh apapun sebelum saya dokumentasikan. Dengan tali pengait, mereka menyeberang ke kapal ikan itu. Begitu kakinya menjejak dek kayu kapal, Rani merasakan papan lantai yang lembab dan licin oleh lumut. Di udara, bau amis bercampur busuk begitu pekat hingga membuat perut terasa mual. Di sekeliling, lalat beterbangan dalam kawanan kecil. Selala sudah selama menunggu. Dek tengah kosong, ujar salah satu petugas. Mesinnya masih hidup tapi perlahan mati sendiri. Tak ada tanda perlawanan. Rani melangkah perlahan. Matanya mengamati setiap sudut kapal. Jaring ikan dibiarkan berantakan, ember plastik berserakan, dan di lantai ada ceceran cairan gelap yang menempel seperti darah yang mengering.
Ia membuka kabin depan, menemukan beberapa peralatan makan, sisa nasi basi, dan dokumen kapal yang lembab terkena air laut. Nama kapal tertulis samar, Sea Harvest 2. Ini kapal asing, gumam Rani. Memperhatikan huruf Latin di papan nama, tapi tak ada bendera asal. Seharusnya semua kapal asing wajib menunjukkan bendera di perairan kita. Petugas lain memanggilnya dari arah belakang kapal. Bu Rani, ada sesuatu di sini. Rani bergegas ke arah panggilan itu di sisi kanan kapal. Ada pintu besi kecil menuju ruang lambung. Bau busuk yang sebelumnya samar kini terasa jauh lebih kuat. Menusuk hingga membuat kepala berputar. Rani menatap Dimas yang berdiri di dekat tangga. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Kita buka, ujar Rani mantap. Petugas menggunakan linggis untuk memaksa pintu yang berkarat itu terbuka. Begitu celah pertama muncul, udara dari dalam langsung menyeruak seperti semburan racun. Rani spontan menutup hidung dengan kain, tapi tak bisa menahan rasa mual yang mendadak datang. Dari dalam ruangan gelap itu, muncul suara dengungan lalat dan sesuatu yang jatuh, suara lembek. Seperti daging basah, lampu senter, perintah Rani, cahaya senter menerobos kegelapan. Menyingkap pemandangan yang membuat semua orang membeku. Di dalam ruang sempit itu, tubuh-tubuh manusia menumpuk dalam posisi tak beraturan. Sebagian sudah membusuk, kulitnya berubah warna kehijauan, dan beberapa wajah nyaris tak bisa dikenali. Ada yang masih mengenakan jaket pelampung bertuliskan Ocean Star Fisheries Ltd, perusahaan perikanan yang tidak mereka kenal. 1, 2, 3. Rani berhenti menghitung setelah mencapai 36. Tak ada suara selama beberapa detik, hanya deru pelan laut di luar dan napas berat para petugas yang tertahan, antara jijik dan ngeri. Dimas mundur beberapa langkah, menunduk dan menahan muntah di sudut kapal. Segera tandai lokasi dan panggil tim forensik, ujar Rani akhirnya dengan suara parau tapi tegas. Kapal ini tak boleh bergerak sedikit pun. Petugas mengangguk cepat dan mulai menghubungi markas lewat radio. Rani tetap berdiri di depan pintu lambung, menatap pemandangan mengerikan itu dengan mata penuh pertanyaan. Siapa mereka? Bagaimana bisa 36 orang mati di tempat sempit ini, tanpa satu pun tanda perlawanan di dek atas? Salah satu tubuh tergeletak dekat pintu, masih utuh dibanding lainnya. Di lehernya tergantung tanda identitas pekerja kapal dengan tulisan Mandarin dan logo ikan merah. Rani memotret dengan ponselnya, lalu mencatat setiap detail di buku kecilnya. Ketika forensik datang beberapa jam kemudian, kapal itu sudah dikerumuni oleh petugas, wartawan, dan warga yang penasaran. Laila termasuk di antara mereka. Dengan wajah serius dan kamera tergantung di leher, ia mendekati Rani. Benarkah itu? Mayat semua? Tanyanya dengan suara bergetar. Rani hanya mengangguk. 36 orang, semuanya laki-laki, sebagian memakai jaket perusahaan asing. Laila terdiam lama. Ini bukan pertama kalinya kan? Tanyanya lirih. Rani menatap laut yang tenang di belakang kapal. Ombak berdebur lembut, sulap menertawakan manusia yang berdiri di atasnya. Entahlah. Tapi laut ini seolah menyembunyikan lebih banyak dari yang mau ia katakan. Setelah evakuasi selesai, Rani naik kembali ke kapal untuk memeriksa ruangan terakhir. Sebuah kabin kecil di dekat mesin. Di sana dindingnya penuh goresan seperti tulisan yang dibuat terburu-buru. Ia menyorot dengan senter, memperhatikan lebih dekat. Ada deretan angka dan huruf. 23 degree 8, 12N. Dan 4 degree rasulam, 221 koordinat. Gumamnya, ia menyalin catatan itu di buku kecilnya. Tak jauh dari tulisan itu, ada bekas darah di lantai dan tanda tangan samar yang nyaris tak terbaca. Mungkin seseorang mencoba meninggalkan pesan sebelum mati. Ketika ia menutup buku catatannya, angin laut berhembus kencang dari arah barat, membuat pintu kabin berderit pelan. Bau busuk masih menggantung di udara. Meskipun sebagian besar mayat sudah dievakuasi, Rani menatap kembali tulisan di dinding. Deretan angka itu menari di kepalanya, mengarah pada sesuatu yang belum ia mengerti, tapi nalurinya berkata, angka-angka itu bukan kebetulan. Ia senang menatap laut yang tenang di kejauhan, lalu berbisik pelan, baiklah, kalau ini permulaan, aku akan temukan ujungnya. Dan di kejauhan, sirene ambulans mulai meraung, menembus udara pesisir yang lembab, menandai awal dari kisah mengerikan yang baru saja dimulai. Baiklah, kalau ini permulaan, aku akan temukan ujungnya. Kalimat itu masih berputar di kepala Rani sepanjang hari setelah kapal Sea Harvest 2 resmi ditarik ke pelabuhan utama. Bau busuk masih menempel di pakaiannya meski sudah mandi 3 kali.
dan setiap kali ia menutup mata, bayangan tubuh-tubuh membusuk di ruang lambung itu seolah masih hidup, menatapnya minta tolong. Kapal kini diam di dermaga karantina Pelabuhan Batu Ampar, dijaga ketat oleh aparat. Tidak ada satupun warga yang diizinkan mendekat. Spanduk bertuliskan dalam penyelidikan terbentang di sekitar area. Petugas forensik berlalu lalang dengan masker, sementara media berkerumun di luar pagar. Mencoba menangkap gambar meski dari jauh, Rani berjalan menyusuri dermaga, membawa map besar berisi dokumen kapal yang diambil dari kabin kapten. Di dalam map itu hanya ada beberapa lembar kertas lembab, daftar muatan, surat izin berlayar, dan manifest kru. Namun setelah diperiksa semuanya palsu, cap pelabuhan yang tertera tidak sesuai, tanda tangan petugas berbeda, bahkan nomor registrasi kapal tidak terdaftar di sistem pelabuhan manapun. Jadi kapal ini benar-benar seperti hantu, gumam Rani sambil menatap papan nama Sea Harvest 2 yang mengelupas. Ada tapi tak tercatat. Komisaris Suroyo datang mendekat. Wajahnya serius. Wasem, aku sudah minta konfirmasi ke Ditjen Perhubungan Laut. Tidak ada data kapal ini di pelabuhan manapun, baik di Batam, Belawan maupun Pontianak. Rani mengangguk pelan. Berarti ini kapal gelap. Lebih dari itu, balas Suroyo sambil menatap ke arah lambung kapal yang kini dibersihkan tim forensik. Kapal ini melanggar lebih dari sekadar izin. Kau rasa ini bagian dari sesuatu yang besar, tapi kita harus hati-hati. Banyak mata memperhatikan. Nada suaranya membuat Rani berpikir. Ada sesuatu dalam cara Suroyo mengucapkan banyak mata yang terdengar seperti peringatan. Tapi ia memilih diam dan melanjutkan pekerjaannya. Dari hasil pemeriksaan forensik sementara, ditemukan fakta mengerikan. Sebagian besar mayat meninggal akibat kekurangan oksigen, namun beberapa lainnya menunjukkan bekas operasi yang sangat rapi di bagian dada dan perut. Beberapa organ vital hilang, tidak ada tanda perlawanan atau luka senjata. Seolah mereka mati dengan pasrah. Rani memeriksa foto-foto hasil autopsi di ruang forensik. Bekas sayatan ini terlalu bersih untuk dilakukan di atas kapal ikan biasa, katanya pada dokter forensik, Dr. Arman, yang memimpin tim. Betul, jawab Arman sambil menunjukkan foto yang diperbesar. Dilihat garis ini, sayatan lurus dengan alat bedah medis. Bukan pisau dapur atau alat nelayan, aku yakin seseorang dengan pengalaman medis tinggi melakukannya. Jadi, ini bisa mengarah ke perdagangan organ? Arman menatapnya lama, kemudian mengangguk pelan. Kemungkinan besar iya. Kata-kata itu seperti batu yang menghantam dada Rani. Ia menatap layar komputer yang menampilkan daftar korban. Sebagian besar laki-laki muda usia 20-40 tahun. Beberapa wajah terlihat seperti pekerja Asia Tenggara. Tak ada identitas pasti. Hanya pakaian dan jaket pelampung bertuliskan Ocean Star Fisheries Ltd. Perusahaan itu, menurut hasil pencarian cepat, memang terdaftar di Singapura, tapi data publiknya aneh. Tak ada informasi tentang kantor. Hanya alamat pos dan nomor telepon yang tidak aktif. Semakin dicari, semakin jelas bahwa perusahaan itu seperti bayangan. Ada nama, tapi tidak ada wujud. Rani menutup laptopnya, menghela napas panjang. Kalau benar ini jaringan perdagangan manusia, mereka bekerja sangat rapi. Sore itu, Laila datang ke kantor polisi membawa kamera dan catatan liputan. Wajahnya tegang, matanya tampak kurang tidur. Aku baru dapat kabar dari redaksi, katanya pelan pada Rani. Beritaku tentang kapal itu ditunda tayang. Ditunda? Kenapa saya bilang ada permintaan khusus dari pihak atas? Katanya, jangan dulu dipublikasikan sampai penyelidikan selesai. Tapi aku tahu maksudnya, ini tekanan. Rani menatap Laila dengan rasa iba. Kamu yakin mau terus liput ini? Ini bisa berbahaya. Laila tersenyum kecut. Kalau tak aku diam, mereka yang mati di kapal itu akan tetap tak punya nama. Aku tak bisa berpura-pura tidak tahu. Rani menatapnya dalam diam. Di dalam dirinya rasa hormat pada Laila tumbuh, tapi juga ketakutan halus yang tak bisa ia abaikan. Malamnya, Rani kembali ke rumah kontrakan di tepi laut. Ia menyalakan lampu meja dan membuka kembali buku catatannya. Di halaman terakhir, ia menyalin koordinat yang ditemukan di kapal. 0 KQT de Gemapat Pan Baris Dower N. Satin Narupat de Gerasin Wisima 21I. Ia membuka peta digital di laptopnya dan mengetik angka itu. Titik merah muncul di layar, tepat di wilayah perbatasan Laut Indonesia-Malaysia. Sekitar 100 km dari Batam, tempat itu kosong. Tidak ada pulau, tidak ada jalur pelayaran resmi, hanya laut dalam. Tapi di sekitar titik itu ada banyak laporan kehilangan kapal nelayan dalam 2 tahun terakhir.
Beberapa di antaranya bahkan tak pernah ditemukan. Jadi kamu mengarah ke sana ya, gumamnya pelan. Ke laut yang tak punya nama. Ia mencatat temuannya dalam laporan pribadi. Laporan yang belum tentu ia serahkan ke atasan. Entah mengapa, instingnya mengatakan ada sesuatu yang harus ia sembunyikan sampai waktunya tepat. Sementara itu di luar rumah, angin malam bertiup pelan. Ombak kecil memukul tiang-tiang kayu dermaga. Batam terlihat tenang tapi langitnya gelap, seolah menyimpan sesuatu yang sedang menunggu untuk bangkit. Sekitar tengah malam, ponsel Rani berdering. Nomor tak dikenal, halo? Suaranya serak karena mengantuk. Suara di seberang terdengar berat, nyaris seperti bisikan. Berhenti menyelidiki kapal itu, Bu Polisi. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu pahami. Sebelum Rani sempat menjawab, panggilan terputus, ia menatap layar ponsel beberapa detik, lalu menyandarkan tubuh di kursi. Jantungnya berdetak cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu, ancaman seperti itu bukan kebetulan. Pagi harinya, ia melapor ke Suroyo tentang panggilan itu. Pria Thaya menghela napas dan berkata singkat, "Jangan pikirkan, mungkin hanya orang iseng." Tapi nada suaranya terdengar terlalu datar untuk dipercaya. Hari berikutnya berjalan lambat namun penuh tekanan. Laporan media ditahan, kapal dijaga ketat, dan penyelidikan resmi berjalan di tempat. Namun di balik semua itu, Rani terus mengumpulkan potongan-potongan kecil, foto-foto, koordinat, data korban, hingga kemungkinan keterlibatan perusahaan luar negeri. Sore itu, ketika matahari tenggelam dan laut berwarna merah keemasan, Rani duduk di beranda rumahnya dengan segelas kopi. Ia menatap jauh ke arah laut, memikirkan angka-angka koordinat itu yang seolah memanggilnya. Angin laut bertiup pelan, membawa aroma garam dan suara samar ombak. Tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Dari balik pepohonan bakau di dekat rumahnya, bayangan seseorang terlihat berdiri diam, menatap ke arah Rani, tubuhnya tegap. Wajahnya tertutup bayangan, ia tak bergerak, hanya mengamati dalam diam. Rani tidak menyadarinya. Ia terlalu tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tapi bayangan itu terus berdiri di sana hingga malam benar-benar pekat, sebelum akhirnya menghilang ke kegelapan, meninggalkan jejak langkah ringan di pasir basah, dan di kejauhan, laut kembali bergelombang pelan, seolah sedang berbisik. Menyiapkan rahasia lain untuk terungkap, laut bergelombang pelan malam itu, seolah berbisik menyimpan rahasia yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berani mendengarkan. Dari balik pepohonan bakau di tepi rumah kontrakannya, bayangan yang semalam mengawasinya kini telah lenyap, tapi rasa tidak aman masih menempel di dada Rani. Ia duduk di tepi dermaga, menatap permukaan air yang berkilat diterpa sinar matahari pagi. Suara ombak kecil berkejaran, dan angin laut membawa aroma garam serta sisa solar dari kapal-kapal nelayan. Pikirannya kembali ke koordinat yang ia temukan di kapal Sea Harvest 2. Setiap malam angka itu memanggilnya seperti mantra. Ia yakin ada sesuatu di titik itu. Sesuatu yang mungkin menjawab semua misteri yang menghantuinya sejak kapal tanpa awak itu ditemukan. Jadi kamu benar-benar mau pergi ke sana? Suara Dimas terdengar dari belakang, memecah lamunannya. Lelaki itu datang membawa 2 termos kopi dan roti kering. Wajahnya penuh keraguan. Rani menatapnya sambil tersenyum tipis. "Aku harus tahu apa yang ada di sana. Mas, kalau aku diam semua ini akan ditelan waktu. Mayat-mayat itu, kapal itu, semuanya akan hilang dari berita. Dan tidak akan ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dimas menggeleng pelan. "Kamu tahu sendiri laut perbatasan itu nggak aman. Banyak kapal hilang di sana. Orang-orang bilang ada pulau yang muncul dan tenggelam tergantung arus. Pulau itu yang mau aku cari." Dimas menghela napas panjang, tapi akhirnya mengangguk. "Baiklah. Aku akan antar kamu ke sana, tapi kita berangkat subuh, biar nggak terlalu banyak kapal patroli yang lihat." Pagi berikutnya, langit Batam masih kelabu ketika mereka berdua menaiki kapal kayu kecil milik Dimas. Perahu itu berwarna biru pudar, dengan suara mesin yang serak dan lambat. Tapi tidak cukup kuat untuk menempuh laut perbatasan. Rani membawa ransel berisi perlengkapan dasar, pistol dinas, senter, dan laptop kecil. Di saku bajunya tersimpan kertas berisi koordinat yang sudah hampir lusuh karena sering dipegang. Perjalanan memakan waktu lebih dari 3 jam. Semakin jauh mereka berlayar, semakin jarang terlihat kapal lain. Laut terbuka membentang luas, dan garis pantai Batam menghilang di balik kabut tipis. "Harusnya kita sudah dekat," kata Rani setelah memeriksa GPS. Koordinatnya sekitar setengah mil lagi ke utara. Namun yang mereka temukan bukan hamparan laut kosong, melainkan sebuah pulau kecil yang tidak ada di peta. Dari kejauhan,
Pulau itu tampak seperti gundukan tanah hijau dengan pepohonan kelapa yang tumbuh acak. Tak ada tanda kehidupan manusia, tidak ada dermaga, tidak ada bendera, tidak ada rumah. Hanya sunyi dan debur ombak memukul karang. Mereka menambatkan kapal di sisi timur pulau dan melangkah ke darat. Pasirnya hitam, kasar dan penuh serpihan kayu serta logam berkarat. Begitu masuk ke bagian dalam pulau, Rani mulai melihat hal-hal aneh. Tali tambat kapal, drum bahan bakar kosong, dan jejak roda di tanah basah. Semua itu menandakan bahwa tempat ini pernah ramai. Lihat ini! Dimas menunjuk ke arah bangkai perahu kecil yang terdampar di pantai barat pulau. Catnya sudah mengelupas tapi di lambungnya masih terbaca samar tulisan OSF 03. Rani berjongkok menyentuh permukaan kayu yang lapuk. Ocean Star Fisheries. Bisiknya. Sama seperti jaket yang dipakai para korban di kapal itu. Semakin dalam mereka menyusuri pulau, semakin banyak hal ganjil yang mereka temukan. Di tengah hutan kecil, berdiri pondok kayu tua dengan dinding setengah roboh. Dari luar tempat itu tampak seperti gubuk nelayan biasa. Tapi ketika mereka masuk, bau logam dan karat segera menyeruak. Bercampur dengan aroma obat-obatan basi. Di dalam pondok, ada meja operasi berkarat. Lampu bedah rusak dan beberapa alat medis berserakan di lantai. Gunting bedah, selang infus dan botol formalin yang masih setengah penuh. Dimas menelan ludah, wajahnya pucat. Ini bukan pondok biasa, katanya pelan. Rani mendekat ke meja operasi itu. Tangannya bergetar saat menyentuh permukaannya yang dingin. Di atas meja ia menemukan sebuah flash disk berwarna hitam, separuh tertutup debu. Ia menyimpannya cepat ke dalam saku. Tempat ini sepertinya pernah dipakai buat sesuatu. Sesuatu yang besar, ucapnya dengan suara hampir berbisik. Mungkin ini salah satu lokasi mereka melakukan operasi. Matahari mulai turun ketika mereka memutuskan kembali ke kapal. Tapi sebelum sempat keluar dari hutan, suara mesin terdengar dari kejauhan. Bukan mesin kapal kecil seperti milik Dimas, melainkan suara berat dan dalam. Kapal besar. Rani dan Dimas bersembunyi di balik semak dari celah daun. Mereka melihat dua kapal motor hitam bersandar di sisi barat pulau. Beberapa pria bersenjata turun dan membawa peti besar dari kapal. Gerak mereka cepat dan terlatih. Siapa mereka? Bisik Dimas. Rani menjawab lirih. Bukan nelayan, ini pasukan. Lihat senjatanya. Salah satu pria bersenjata menyalakan obor dan berjalan ke arah pondok. Rani menggenggam pistolnya erat-erat, tapi suara ranting patah di bawah kaki Dimas membuat kepala pria itu menoleh tajam ke arah mereka. Tiarap! Bisik Rani keras, tapi sudah terlambat. Peluru menghantam batang pohon di dekat mereka, menimbulkan serpihan kayu beterbangan. Mereka langsung berlari menembus hutan. Suara tembakan bergema, disusul teriakan dalam bahasa asing. Dimas nyaris tersandung batu besar, tapi Rani menariknya. Ke kapal! Cepat. Namun ketika mereka tiba di pantai, kapal mereka sudah terbakar. Api menjilat lambung kayu. Asap hitam mengepul ke langit. Rani menggertakkan gigi, menatap sekeliling mencari jalan keluar. Di kejauhan, bayangan para pria bersenjata semakin dekat. Tanpa banyak pilihan, mereka berlari ke arah timur pulau. Di sana, Rani melihat tebing rendah dengan celah batu sempit yang mengarah ke pantai kecil di baliknya. Mereka bersembunyi di sana, menunggu hingga suara langkah-langkah itu menjauh. Malam turun dengan cepat. Hanya suara ombak dan jangkrik yang terdengar. Dimas duduk terengah-engah, wajahnya berlumur keringat. Kita nggak bisa bertahan di sini lama-lama, Ran. Mereka pasti nyari lagi besok pagi. Rani mengangguk. Kita harus keluar dari pulau ini malam ini juga. Mereka berjalan menyusuri pantai gelap, mengikuti arus laut yang perlahan bergerak ke arah selatan. Di kejauhan, lampu samar kapal patroli terlihat di horizon. Dengan sisa tenaga, mereka berenang mendekat sambil mengibaskan pakaian putih yang dibawa Rani sebagai tanda. Petugas patroli yang melihat mereka segera menarik ke atas. Rani hampir pingsan saat berhasil naik ke dek kapal. Nafasnya tersengal, matanya perih terkena air asin, tapi genggamannya pada saku bajunya tetap kuat. Flash disk itu masih di sana. Beberapa jam kemudian, Rani sudah kembali di rumah kontrakan. Rambutnya masih basah, tubuhnya letih, tapi matanya tak bisa berhenti menatap benda kecil di tangannya. Ia menyalakan laptop dan mencolokkan flash disk itu. Butuh beberapa detik sebelum file di dalamnya muncul. Hanya satu folder bernama DOCS. Dan di dalamnya ada satu file video. Record 37. MP4 dengan tangan gemetar ia mengkliknya. Layar menampilkan ruangan yang mirip dengan lambung kapal Sea Harvest 2. Kamera bergetar, seolah dipegang oleh seseorang yang sedang terburu-buru. Di tengah ruangan,
Beberapa orang berpakaian medis lengkap sedang melakukan operasi, tapi bukan pada pasien biasa. Tubuh manusia tergeletak di meja. Dadanya terbuat darah menetes ke lantai. Rani menatap layar tanpa berkedip. Salah satu wajah dalam video itu, orang yang memimpin operasi, terlihat jelas di bawah cahaya lampu. Ia bukan orang asing, wajah itu adalah seseorang yang bekerja di kepolisian Batam. Jantung Rani berdetak keras. Ruangan mendadak terasa dingin. Ya teraut malam ini semuanya baru macam downbly. Wajah itu masih membekas di ingatan Rani. Bayangan seseorang yang ia kenal baik, berseragam, berdiri di balik meja operasi dengan tangan berlumur darah. Membuatnya sulit bernapas. Layar laptop kini hitam, tapi gema suara mesin operasi dan dengusan napas berat dari video itu seakan masih memenuhi ruangan kontrakannya yang sempit. Ia berusaha mengatur napas, namun tubuhnya bergetar. Otaknya menolak percaya, tapi matanya tak berbohong. Orang itu adalah Komisaris Suroyo pagi menjelang dengan langit kelabu. Rani tak tidur sama sekali. Ia hanya duduk di kursi rotan, menatap laut dari jendela yang terbuka setengah. Udara asin masuk bersama bau solar, namun tak mampu menenangkan pikirannya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Melaporkan semuanya secara resmi. Tapi siapa yang bisa ia percaya di kantor jika Suroyo sendiri mungkin terlibat? Ia memutuskan tetap mengikuti prosedur. Meski dengan hati berat, Rani datang ke kantor Polresta Batam. Di meja kerjanya, Suroyo sudah duduk, menatap tumpukan berkas dengan wajah datar seperti biasanya. Saat Rani masuk, pria itu menatapnya sekilas lalu tersenyum kecil. "Pagi Prameswari, kamu kelihatan capek." Rani menelan ludah. "Saya baru dari lapangan, Pak. Ada sesuatu yang harus saya tunjukkan." Ia menyerahkan flash disk itu. Suroyo menatapnya sebentar, lalu memasukkan ke komputer di mejanya. Beberapa detik kemudian, video yang sama diputar. Saat wajahnya sendiri muncul di layar, Suroyo tak menunjukkan ekspresi keterkejutan. Ia hanya diam, matanya menatap monitor tanpa berkedip. Rani memperhatikan reaksi itu dengan jantung berdebar. Tak ada penolakan, tak ada pembelaan, hanya tatapan kosong. Setelah video selesai, Suroyo menutup file itu dengan tenang dan mengembalikan flash disk ke tangan Rani. "Dari mana kamu dapat ini?" Suaranya berat, datar. "Dari sebuah pulau tanpa nama di utara Batam. Saya dan Dimas menemukannya di pondok medis tua. Orang-orang bersenjata menyerang kami. Dimas yang menolong saya keluar dari sana." Suroyo bersandar di kursinya. "Kamu sadar kan? Apa yang kamu lakukan berisiko besar. Kasus ini bukan hanya tentang kapal ikan. Ini melibatkan banyak pihak termasuk lintas negara. Kamu sebaiknya berhenti di sini, Rani. Serahkan semua buktinya dan biar saya yang tangani." Nada suaranya terdengar seperti perintah. Tapi bagi Rani ada sesuatu yang aneh. Ketenangan itu bukan tanda kendali, melainkan ancaman halus. "Dengan segala hormat, Pak, saya akan terus menyelidiki. Ada 36 korban yang belum mendapat keadilan." "Saya ada berhenti, Mas." Suroyo menatapnya lama, lalu berdiri. "Kamu masih muda, Rani. Kadang tahu terlalu banyak bukan hal yang baik." Rani keluar dari ruangan itu dengan dada bergetar. Ia tahu, sejak saat itu dirinya sudah bukan bagian dari sistem yang aman. Ia kini sendirian melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sore hari, Rani menemui Laila di sebuah warung kopi di dekat pelabuhan. Wartawan itu datang dengan kamera tergantung di leher dan wajah serius. "Kamu bilang punya sesuatu penting?" tanya Laila. Rani mengangguk. "Aku butuh bantuanmu cari tahu siapa pemilik kapal Sea Harvest 2. Semua dokumennya palsu. Tapi yang mesti tidak ada jejak finansial atau legal di luar negeri." Laila membuka laptopnya. "Aku sudah dapat sedikit info dari catatan ekspor yang bocor ke media. Ada nama perusahaan perikanan di Singapura yang mencurigakan. Ocean Star Fisheries PT Ltd, pemiliknya Tan Ming Wei, pengusaha besar yang juga punya hubungan bisnis dengan beberapa pejabat Indonesia." Nama itu membuat Rani terdiam. Ia mengingat kembali jaket pelampung di tubuh korban. Semuanya bertuliskan Ocean Star Fisheries. Laila menatap Rani penuh curiga. Kalau benar perusahaan ini terlibat, kasusnya bukan cuma penyelundupan manusia, bisa jadi perdagangan organ. Aku sempat mau tulis artikel ini, tapi ada telepon dari orang tak dikenal. Mereka memperingatkan aku supaya diam. Siapa mereka? Aku nggak tahu, tapi suaranya tegas, bukan orang sembarangan. Mereka tahu aku sering kerja bareng polisi, bahkan tahu di mana aku tinggal. Rani menggenggam meja. "Jadi mereka tahu kamu bicara denganku juga?" Laila hanya mengangguk. Wajahnya tegang. Menjelang malam Rani kembali ke rumah.
Dimas belum juga muncul sejak mereka berpisah usai patroli pagi. Ia sempat mengirim pesan singkat. Aku ke laut sebentar. Ada yang mau kucek di sekitar perbatasan. Tapi setelah itu, nomor ponselnya tak aktif lagi. Rani duduk di depan jendela, menatap laut yang gelap. Setiap ombak yang memukul batu karang terdengar seperti langkah yang mendekat. Pikirannya tak tenang. Sekitar pukul 10 malam, suara ketukan keras terdengar di pintu. Rani segera mengambil pistol di meja. Saat pintu dibuka, 2 nelayan berdiri di luar. Wajah mereka cemas, Bu Rani. Kami baru nemu kapal kecil di pesisir utara. Kapalnya Dimas. Darah Rani seperti berhenti mengalir. Bagaimana kondisinya? Kapalnya hancur, terbakar sebagian, tapi orangnya nggak ada. Cuma topinya aja yang kami temukan di pasir. Rani menatap laut dalam diam. Angin malam berhembus membawa aroma garam dan debu. Ia tahu Dimas bukan orang ceroboh. Jika kapal itu hancur, maka ada yang melakukannya dengan sengaja. Keesokan harinya, kantor polisi tampak lebih sepi dari biasanya. Beberapa petugas memandang Rani dengan tatapan aneh. Seolah mereka tahu sesuatu yang tak ia tahu. Di mejanya, tak ada laporan resmi tentang kapal Dimas. Ketika ia menanyakan pada Suroyo, pria itu hanya menjawab dingin. Kasus itu diambil alih tim lain. Kamu fokus saja pada administrasi. Itu sudah cukup jadi tanda bahwa ada upaya menutup semua jalur. Rani tak pulang langsung setelah jam dinas selesai. Ia menunggu di pelabuhan, memandangi laut gelap yang mulai menelan cahaya senja. Di genggamannya, ada ponsel Dimas yang ditemukan rusak di dekat kapal. Layar retak, tapi kartu memorinya masih utuh. Ia berencana membukanya malam nanti. Saat akhirnya ia pulang, udara di sekitar rumah terasa aneh. Terlalu sepi, terlalu gelap. Biasanya ada suara radio dari warung sebelah, tapi malam itu hening total. Rani berjalan perlahan ke arah pintu. Dan di sanalah ia melihatnya. Ada botol kecil tergeletak di depan rumah. Baunya tajam seperti bensin. Belum sempat ia bereaksi. Jendela pecah, dan dalam sekejap api menyala dari sisi dapur. Ledakan kecil mengguncang rumah kontrakan itu, membakar dinding kayu yang kering. Rani menutupi wajahnya. Berlari keluar sambil batuk keras, api cepat menyebar. Melahap tempat tinggal satu-satunya yang ia miliki di kota itu. Orang-orang berlarian dari rumah tetangga, berteriak minta tolong. Rani berdiri terpaku, menatap kobaran api yang membara tinggi. Dalam cahaya jingga itu, ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung gang, tinggi, berjas gelap dan mengenakan topi. Sosok itu menatapnya lama, lalu perlahan menghilang di balik asap malam. Rani mengepalkan tangan, giginya bergemeletuk menahan marah. Ia tahu di sini bukan lagi penyelidikan biasa. Ini peringatan, tapi kalau mereka pikir api bisa membuatnya mundur, mereka salah besar. Malam itu, di antara bau kayu terbakar dan abu yang berterbangan, Rani bersumpah dalam hati, ia akan mengungkap semuanya. Sampai darah terakhir tertumpah di perbatasan malam itu, di antara abu rumah yang masih hangus dan aroma kayu terbakar. Rani berdiri memandangi puing-puing kehidupannya yang lenyap. Api mungkin sudah padam, tapi bara di dalam dirinya justru menyala makin besar. Ia tidak menangis, tidak menyesal. Hanya diam mencatat setiap kejadian. Menempelkan semuanya di kepala seperti potongan puzzle. Ia tahu kebakaran itu bukan kecelakaan, itu peringatan. Dan di balik peringatan itu ada tangan yang sama dengan yang mengoperasi manusia di lambung kapal. Enak mungkin dia tangan saya bersarung polisi. Sejak hari itu Rani bergerak lebih hati-hati. Ia tak lagi mengenakan seragam saat bepergian, dan setiap malam ia berpindah tempat menginap. Kadang di rumah Laila, kadang di losmen murah dekat pelabuhan. Semua dokumen kasus, termasuk flash disk dan kartu memori dari ponsel Dimas, kini ia simpan di tas kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Yang Malaysia mengawasi gerak-gerik di kantor polisi. Semakin lama, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tubuh institusi itu sendiri. Beberapa anggota yang dulu sering berbincang akrab dengannya kini bersikap dingin. Laporan yang dulu terbuka, kini dikunci dalam sistem. Bahkan aksesnya ke ruang arsip utama dicabut tanpa penjelasan. Rani mulai menyusun pola, dari jadwal patroli, panggilan radio, hingga pengiriman logistik. Semua tampak biasa di permukaan, tapi jika diperhatikan, ada sejumlah kapal patroli yang tidak pernah melapor kembali ke pelabuhan resmi. Kapal-kapal itu lenyap selama beberapa jam, lalu tiba-tiba muncul di lokasi yang tak sesuai jalur. Suatu sore, ketika berpura-pura memeriksa kendaraan dinas di garasi belakang, Rani melihat sesuatu. Komisaris Suroyo keluar dari ruangannya dengan pakaian sipil. Ia berjalan cepat, menenteng map hitam, dan masuk ke mobil pribadi. Rani mengikuti dari kejauhan dengan sepeda motor pinjaman. Mobil itu melaju ke arah Marina Bay.
kawasan pelabuhan yang biasanya digunakan untuk kapal ekspor. Namun Suroyo tidak berhenti di dermaga utama. Ia berbelok ke area gudang milik perusahaan asing. Papan namanya berdebu tapi masih bisa terbaca jelas. Ocean Star Fisheries Pte Ltd. Jantung Rani berdetak cepat. Ia mematikan mesin motornya dan bersembunyi di balik kontainer. Dari celah sempit, ia melihat Suroyo masuk ke dalam gudang dan disambut oleh dua pria asing berjas hitam. Salah satunya botak, bermata sipit, dengan logam kecil di telinganya. Mungkin alat komunikasi. Di dada jasnya terpasang pin emas bertuliskan inisial TMW Tan Mingwei. Rani berusaha menahan napas saat melihat mereka berjabat tangan. Salah satu pria memberikan amplop besar pada Suroyo, lalu menunjuk ke arah kapal yang sedang bersandar di dermaga. Dari lambung kapal itu, Rani membaca nama samar yang tertulis dengan cat putih, OSF Nurul 5. Suroyo menerima amplop itu tanpa ragu, lalu berbicara singkat sebelum pergi. Ia tak menyadari Rani merekam semuanya lewat kamera kecil di ponsel. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tegas. Ikra mentebaknya buti pengkiantan dalam seragam sendiri. Malamnya, Rani bertemu Laila di penginapan kecil di Nagoya. Wartawan itu tampak kelelahan, tapi matanya menyala dengan semangat. Di hadapannya, laptop terbuka memperlihatkan halaman email terenkripsi. Aku sudah kirim sebagian data dari flash disk itu ke rekan di Hong Kong, kata Laila lirih. Mereka punya kontak media internasional yang bisa bantu kalau terjadi sesuatu pada kita. Jadi kalau tiba-tiba aku hilang, video itu akan tersebar. Rani mengangguk perlahan. Bagus, tapi kamu harus sembunyi setelah ini. Jangan muncul dulu. Aku sudah biasa diancam, Ran, tapi kali ini rasanya lain. Ini bukan ancaman biasa, aku tahu terlalu banyak. Rani menatap wajah Laila yang letih tapi teguh. Kita berdua sudah terlalu dalam, tapi mundur bukan pilihan. Pagi berikutnya, Rani berencana meninggalkan Batam sementara. Ia ingin membawa semua bukti ke Tanjung Balai dan melapor langsung ke Divisi Propam Pusat. Namun sejak subuh, ada rasa tak enak yang terus mengikutinya. Jalanan terasa sunyi, terlalu sepi untuk ukuran pelabuhan yang biasanya sibuk. Ia menunggu kapal kecil yang akan berangkat pukul 7. Angin laut berembus pelan, membawa kabut tipis. Rani berdiri di dermaga, menggenggam tiket dan tas berisi bukti. Tapi belum sempat naik ke kapal. Seseorang menepuk bahunya. Bu polisi laut? Rani menoleh. Seorang pria berseragam pelabuhan tersenyum padanya. Tapi sebelum sempat bertanya, sesuatu yang dingin menekan pinggangnya, moncong pistol. Sebaiknya ikut kami diam-diam, jangan buat masalah. Bisik pria itu. Dua orang lain datang dari belakang, menyeretnya ke arah gudang kosong di sisi timur pelabuhan. Rani mencoba melawan, tapi pukulan keras mengenai tengkuknya. Dunia berputar dan semuanya gelap. Ketika ia sadar, udara yang ia hirup dingin dan berbau logam. Ruangan itu gelap dengan cahaya lampu putih menggantung di atas kepala. Tangan dan kakinya terikat ke kursi besi di sekitarnya. Terdengar suara tetesan air dan dengung mesin. Ia menoleh perlahan dan hampir muntah melihat apa yang ada di depannya. Beberapa mayat tergantung di balik tirai plastik transparan. Tubuh mereka terbuka dari dada hingga perut. Organ dalamnya sudah diambil. Di meja baja di tengah ruangan, ada mayat baru yang belum tersentuh. Di sampingnya berdiri dua pria mengenakan baju medis dan masker. Sedang mempersiapkan peralatan. Rani menarik napas keras. Berusaha tetap tenang, salah satu pria menoleh. Menatapnya di balik masker. Kamu akhirnya bangun, katanya dalam bahasa Indonesia beraksen berat. Kita akan mulai sebentar lagi. Langkah sepatu terdengar mendekat dari pintu belakang. Dan ketika pintu terbuka, seseorang masuk. Tinggi, tegap. Dengan seragam polisi yang tak asing, Komisaris Suroyo. Ia menatap Rani dengan ekspresi datar. Kamu terlalu jauh, Rani. Harusnya kamu berhenti waktu aku bilang berhenti. Rani menatapnya tajam, derahnya mendidih. Jadi benar semua ini kamu yang atur. Suroyo menghela napas seperti lelah. Bukan aku yang mulai. Aku hanya memastikan semuanya berjalan sesuai perintah. Kau pikir mudah bertahan di sini tanpa ikut arus? Dunia ini kotor, Rani. Kadang kita harus kotor juga untuk bertahan hidup. Dengan membunuh orang. Dengan menjual organ mereka. Wajah Suroyo menegang. Mereka bukan siapa-siapa. Migran gelap, manusia tanpa nama. Lebih baik mereka berguna daripada jadi bangkai di laut. Rani berusaha melepaskan tali di pergelangan tangannya. Tapi Petrali kuat kiri menatap sekeliling mencari celah. Tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa dari luar ruangan. Lalu teriakan, Tuan, ada kapal patroli mendekat. Suroyo menoleh cepat. Sial.
Ia memberi isyarat pada dua orang medis, pindahkan semua sekarang. Saat mereka bergegas, Rani menggunakan kesempatan itu. Ia menendang meja besi di depannya hingga terbalik, membuat salah satu botol cairan tumpah ke lantai. Suroyo berbalik. Tapi Rani sudah berhasil meraih pisau kecil yang tergeletak di bawah meja dan memotong tali di pergelangan tangannya. Ia berdiri menendang salah satu pria berseragam medis hingga jatuh. Pisau kecil itu kini ia arahkan ke arah Suroyo. Kau pikir aku bisa diam melihat semua ini? Suroyo hanya tertawa pelan. Kau tak akan keluar hidup-hidup dari sini. Tapi sebelum ia sempat menarik pistolnya, suara keras dari luar mengguncang ruangan, ledakan kecil. Mungkin dari kapal di atas, lampu bergetar, dan seluruh ruangan berguncang hebat. Rani tak menunggu kesempatan kedua. Ia berlari ke arah pintu samping dan keluar ke lorong gelap. Udara malam langsung menyergap kulitnya. Ia masih mendengar teriakan dan suara tembakan di kejauhan. Laut terlihat samar di depan, tempat pelariannya satu-satunya. Di kejauhan, sirene kapal patroli terdengar makin dekat, tapi di belakangnya, suara langkah berat terus mengejar. Ia tahu Suroyo masih hidup, ia tahu perburuan belum berakhir. Rani melompat ke air asin yang dingin, tenggelam sejenak sebelum muncul kembali. Ia berenang sekuat tenaga, meninggalkan bayangan gudang yang kini mulai terbakar dari dalam, dan di balik cahaya merah yang memantul di permukaan laut, ia melihat sesuatu mengambang. Potongan jaket pelampung bertuliskan OSF Nor 5. Rani menggenggamnya erat, sambil menatap ke arah pantai Batam yang kini terasa semakin jauh. Laut tenang malam itu, tapi ia tahu di balik ria itu, bayangan dalam seragam masih menunggu. Laut malam itu tenang, tapi dada Rani bergemuruh. Tubuhnya menggigil di antara ombak yang memantulkan cahaya merah dari gudang yang terbakar di kejauhan. Ia masih menggenggam jaket pelampung bertuliskan OSF Nor 5. Jejak bisu dari mimpi buruk yang belum berakhir. Setiap napas yang ia hirup terasa asin dan menyakitkan. Tapi ia tahu satu hal. Selama ia masih hidup, kebenaran tak boleh tenggelam. Ia berenang sampai ke sebuah dermaga kecil di ujung pelabuhan tua. Tubuhnya lemas dan luka-luka. Tapi naluri bertahan membuatnya terus bergerak. Dari balik bayangan kapal tua yang berkarat, seorang pria berjas putih muncul membawa senter. Rani langsung bersiaga. Namun pria itu mengangkat kedua tangannya. Tenang, saya bukan musuh, katanya cepat. Suaranya bergetar. Nama saya Dr. Leonard, saya yang dulu memeriksa beberapa korban dari kapal OSF Nor 5. Dan saya tahu siapa Anda. Rani menatap tajam, curiga. Kenapa aku harus percaya? Karena kalau tidak, kau akan mati malam ini. Suara langkah sepatu terdengar di kejauhan. Diiringi sorotan lampu, Dokter, Leonard menarik tangan Rani dan membawanya ke lorong bawah pelabuhan yang sempit dan gelap. Mereka berjalan tergesa, hanya diiringi suara napas dan gemuruh ombak di atas kepala. Lorong itu membawa mereka ke ruang bawah tanah yang lembab dan berbau karat. Di sana ada meja operasi, beberapa lemari obat tua, dan komputer yang masih menyala menampilkan daftar nama-nama pasien. Tapi nama-nama itu bukan pasien biasa, ini daftar pengiriman organ, gumam Rani pelan. Matanya menyusuri layar, ginjal, jantung, kornea. Semua dikirim dengan kode pelabuhan, Dokter. Leonard menunduk, wajahnya muram. Kapal ikan itu hanya kamuflase. Mereka gunakan jalur nelayan agar tidak dicurigai. Para korban adalah pekerja migran yang gagal menyeberang ke Malaysia atau Singapura. Mereka dibius di tengah laut, lalu dibeda hidup-hidup. Potong Rani lirih. Suaranya serak menahan amarah. Dokter itu mengangguk pelan. Saya dipaksa bergabung. Kalau menolak, mereka ancam keluarga saya. Tapi setelah melihat apa yang mereka lakukan, saya tak tahan lagi. Rani mendekat menatapnya dalam-dalam. Siapa dalangnya? Siapa yang memimpin semua ini? Leonard menelan ludah. Tan Ming Wei, tapi dia tidak sendirian. Dia punya jaringan besar yang melibatkan beberapa pejabat di Batam, termasuk Komisaris Suroyo. Rani mengepalkan tangan. Ia sudah menduga, tapi mendengarnya langsung membuat darahnya mendidih. Mereka menjadikan laut ini kuburan berjalan, katanya dengan suara parau. Semua atas nama keuntungan. Leonard membuka laci dan mengambil sebuah hard disk kecil. Ini salinan data operasi. Ada video catatan medis dan daftar nama korban, termasuk jadwal pengiriman berikutnya. Tapi hati-hati, Rani. Mereka tahu kau masih hidup. Sekarang mereka buru kau seperti binatang. Sementara itu di tempat lain, Laila menatap layar komputernya di kamar hotel sewaan di Singapura. Tangannya gemetar saat menekan tombol kirim pada email berisi seluruh data dari flash disk dan video rekaman yang Rani berikan sebelumnya. Dalam hitungan menit, data itu terkirim ke beberapa media internasional besar. Di layar,
Muncul notifikasi balasan dari seorang jurnalis senior asing. Kami akan publikasikan ini di semua jaringan. Anda baru saja membuka salah satu skandal perdagangan organ terbesar di Asia Tenggara. Air mata Laila menetes. Ia tahu setelah ini tak akan ada jalan kembali. Ia mematikan laptop, menatap keluar jendela hotel yang menghadap laut. Semoga kau selamat, Rani, bisiknya. Dunia harus tahu apa yang mereka lakukan. Beberapa jam kemudian, berita itu meledak. Judul-judul besar terpampang di portal berita internasional. 36 corpses found in Indonesian fishing vessel. Organ trafficking network exposed. Evidence links Southeast Asian officials to human organ trade. Batam mendadak jadi sorotan dunia, polisi internasional, Interpol, dan lembaga HAM mulai bergerak. Tapi di sisi lain, itu juga membuat Rani semakin terancam, dokter. Leonard membawa Rani ke rumah sakit tua yang sudah lama tak digunakan di pinggiran hutan. Tempat ini dulu fasilitas medis darurat untuk nelayan. Sekarang jadi tempat mereka melakukan operasi gelap, katanya lirih. Rani berjalan pelan di antara meja operasi berkarat dan botol-botol bekas obat. Bau darah kering dan antiseptik bercampur jadi satu. Di dinding, tergantung papan tulis dengan jadwal operasi dan nama-nama sandi. Batch 40 Sabu, OSF Neuro 6, Departure, Thursday. Ia mendekat ke meja di ujung ruangan, dan matanya tertuju pada sebuah foto kecil yang setengah terbakar. Dalam foto itu ada Tan Ming Wei dan Suroyo berdiri berdampingan, berjabat tangan dengan seorang pejabat tinggi berjas abu-abu. Di bawahnya, tertulis tanggal 12 Juli 2024, 2 minggu sebelum kapal OSF 05 ditemukan. Itu bukti keterlibatan mereka, gumam Rani. Tapi kenapa semua ini bisa berjalan lama tanpa diketahui siapapun? Leonard menatapnya sendu. Karena mereka punya uang. Dan mana uang bisa membeli diam, semua orang punya harga, termasuk mereka yang berseragam. Rani terdiam. Suara angin di luar terdengar seperti bisikan jiwa-jiwa yang tidak sempat pulang. Ia menatap meja operasi, membayangkan jeritan orang-orang yang dipaksa menyerahkan hidupnya. Aku akan pastikan mereka tidak mati sia-sia, katanya akhirnya. Namun sebelum mereka sempat keluar dari tempat itu terdengar suara mesin kendaraan di luar. Lampu sorot menembus celah jendela pecah. Leonard panik. Mereka menemukan kita. Rani berlari ke arah pintu belakang, tapi beberapa pria bersenjata sudah mengepung. Salah satunya berteriak, "Tangkap hidup-hidup." Atasan ingin dia berbicara sendiri. Peluru mulai berterbangan. Rani dan Leonard berlari menyusuri lorong mencari jalan keluar. Mereka masuk ke ruang penyimpanan dan menutup pintu rapat-rapat. Dari luar suara langkah dan tembakan terdengar makin dekat. Leonard membuka panel rahasia di lantai. Ada terowongan menuju dermaga lama, pergi sekarang. Bagaimana denganmu? Aku akan menahan mereka sebisa mungkin. Kau harus selamatkan data itu. Rani menatapnya sesaat. Ingin memprotes. Tapi mata Leonard sudah menegaskan keputusannya. Ia menuruni tangga sempit, lalu menutup panel di atasnya. Beberapa detik kemudian, suara tembakan bergema keras di ujung terowongan. Udara asin laut menyambutnya lagi. Ia melihat kapal nelayan tua di tepi pantai dan berlari ke sana. Tapi sebelum naik, ia menoleh sebentar ke arah rumah sakit tua yang kini terbakar. Mungkin bersama Leonard di dalamnya. "Terima kasih, dokter," bisiknya pelan. "Aku janji akan menuntaskan ini." Kapal kecil itu melaju perlahan meninggalkan pulau, di bawah cahaya bulan yang pucat. Rani duduk di dek, memegangi luka di lengannya. Sementara hard disk berisi semua bukti ia peluk erat di dada. Ponselnya bergetar. Pesan dari Laila. Berita sudah mendunia. Mereka tak bisa sembunyi lagi. Tapi hati-hati, Rani. Nama Tan Ming Wei masuk daftar buronan. Dan dia pasti akan mencari balas. Rani menatap laut yang gelap. Hanya diterangi sinar rembulan yang bergetar di permukaannya. Tahu dia, Peraksen belum selesai. Masih banyak korban yang belum ditemukan. Masih banyak kebenaran yang tertimbun di dasar laut Batam. Namun malam itu untuk pertama kalinya, dunia mulai mendengar jeritan dari kapal ikan yang membawa 36 mayat, dan di tengah kesunyian laut, Rani bersumpah, ia akan terus mengejar mereka. Sampai seluruh operasi gelap ini benar-benar tenggelam bersama dosa-dosa yang mereka sembunyikan. Laut Batam malam itu tampak memantulkan cahaya merah keperakan dari kejauhan. Seperti meniru warna luka yang belum sembuh, ombak bergerak pelan, namun udara di atasnya bergetar tegang. Kapal-kapal patroli milik kepolisian dan angkatan laut berbaris di garis perbatasan, menyalakan sirin pelan. Rani berdiri di dek kapal Garuda A4, matanya menatap ke arah horizon yang samar. Angin laut mengguncang rambutnya yang masih basah oleh air asin. Di tangannya,
Ia menggenggam ponsel satelit dengan pesan terakhir dari Laila. Interpol dan militer sudah bergerak. Mereka menemukan koordinat pelabuhan rahasia Tanmingwei. Aku kirimkan lokasinya padamu. Berhati-hati, Rani. Aku tahu kau akan ke sana. Ia menatap layar kecil itu lama, sebelum menatap ke langit. Laila, semoga kau benar, gumamnya. Di belakangnya, Komandan Angkatan Laut, Letkol Wiratmaja, mendekat. Kau yakin lokasi ini benar? Rani mengangguk. Semua pengiriman terakhir dilakukan dari sini. Pulau Rempang, sisi utara. Ada pelabuhan tua yang dijadikan tempat transit kapal perikanan. Tapi sebenarnya itu pusat operasi Tanmingwei. Baik, tapi begitu kita tiba, tak ada jalan mundur. Mereka bersenjata lengkap. Rani menatap laut lagi. Pandangannya tajam. Saya sudah kehilangan terlalu banyak untuk mundur, Komandan. Malam itu, konvoi kapal gabungan bergerak perlahan menuju koordinat yang disebutkan. Langit gelap tanpa bintang. Hanya lampu-lampu kapal yang memantul di permukaan air seperti bintik api yang mengambang. Dari kejauhan siluet pulau kecil tampak muncul, dan samar-samar terdengar suara mesin besar. Saat kapal Garuda Ampo mendekat, terlihat dermaga besi tua dengan aktivitas mencurigakan. Puluhan pria bersenjata tampak mengawasi kontainer besar yang diturunkan dari kapal bertuliskan Ocean Star Fisheries. Target terkonfirmasi, ujar salah satu operator radio. Perintah, Komandan. Letkol Wiratmaja menatap Rani, lalu memberi isyarat tangan. Serbu. Sorotan lampu dan suara sirin tiba-tiba memecah keheningan. Polisi! Angkat tangan. Namun bukannya menyerah, para penjaga di pelabuhan membalas dengan rentetan peluru. Malam itu seketika berubah menjadi neraka. Peluru menghujani air, menciptakan percikan seperti hujan api. Rani berlari menyusuri dek sambil menembak ke arah musuh. Suara tembakan bercampur dengan jeritan dan ledakan dari kontainer yang terbakar. Asap hitam menutupi pandangan, namun semangat pasukan gabungan tak surut. Dari balik kabut asap, Rani melihat sosok yang dikenalnya, Suroyo, berdiri di atas dermaga besi dengan pistol di tangannya. Acahannya gelap, penuh bayangan. Berhenti, Rani, teriaknya. Kau tak tahu apa yang kau lawan. Rani berhenti beberapa meter darinya. Aku tahu cukup banyak untuk tahu bahwa kau mengkhianati sumpahmu sebagai polisi. Suroyo tersenyum miring. Sumpah tak berarti apa-apa kalau sistemnya busuk. Aku hanya memilih bertahan. Kau pikir keadilan itu nyata? Dunia ini milik mereka yang kuat. Kalau begitu biarkan malam ini jadi akhir kekuasaanmu. Balas Rani dingin. Mengangkat pistol. Suroyo tertawa pendek, tapi matanya tak tertawa. Kau terlalu mirip aku 20 tahun lalu. Rani berani tapi naif. Ia menembak lebih dulu. Peluru melesat cepat, nyaris mengenai kepala Rani. Namun ia berguling dan membalas. Suara senjata mereka bergema di atas dermaga yang bergetar karena ledakan. Dua tembakan terakhir memecah udara. Dan kali ini, peluru Rani menembus dada Suroyo. Pria itu terhuyung mundur. Darah mengalir dari bibirnya. Ia menatap laut sejenak, lalu berbisik, kau akan tahu nanti. Mereka tidak akan berhenti di sini. Setelah itu, tubuhnya jatuh ke air, tenggelam tanpa suara. Rani berdiri terdiam beberapa saat, menatap permukaan laut yang perlahan kembali tenang. Tak ada kepuasan, hanya kesedihan dan amarah yang menumpuk jadi satu. Namun pertempuran belum selesai. Di sisi lain pelabuhan, sebuah kapal besar mulai bergerak menjauh, Sea Horizon. Kapal utama milik Tanmingwei. Dari jarak jauh, sosok pria berjas putih terlihat di geladak, memegang radio satelit di tangannya. Dia mencoba kabur. Teriak salah satu anggota pasukan, kejar. Perintah Rani, kapal Garuda Ampo segera berbelok cepat, membelah ombak dengan kecepatan penuh. Sorotan lampu menerangi jejak kapal Tanmingwei, yang mulai menambah kecepatan ke arah laut lepas. Rani berdiri di haluan, matanya tajam menatap target. Jangan biarkan dia lolos. Peluru dari kapal pengejar menghujani bagian buritan Sea Horizon. Beberapa orang di dek kapal itu jatuh, tapi Tanmingwei tetap berdiri, berteriak memerintahkan awaknya untuk terus maju. Di tangannya ia menggenggam tas hitam, mungkin berisi uang atau dokumen penting. Rani mengambil senjata laras panjang dari seorang marinir dan membidik. Satu tembakan, dua tembakan. Peluru pertama meleset, tapi yang ketiga menghantam tangki bahan bakar di sisi kapal. Ledakan besar langsung mengguncang malam. Api menjalar cepat ke seluruh badan kapal. Rani menutup matanya sejenak saat semburan cahaya merah keemasan menerangi wajahnya. Kapal Sea Horizon meledak untuk kedua kalinya. Kali ini lebih besar. Suara ledakan memantul ke perbukitan dan menelan segala suara lain. Dari sekejauhan,
Tubuh Tan Mingwei terlihat jatuh ke laut, terbakar bersama mimpi kelamnya sendiri. Laut Batam memerah, bukan hanya oleh api, tapi oleh darah yang bercampur air asin. Potongan kayu dan besi beterbangan ke udara, sementara burung-burung laut berhamburan dari sarang. Setelah beberapa jam api akhirnya mulai padam, sisa kapal terbakar hanyut ke tengah laut, meninggalkan jejak asap tipis di Cakrawala. Pasukan gabungan mengevakuasi korban dan mengamankan dokumen yang tersisa di pelabuhan. Rani duduk di dek, tubuhnya lelah, wajahnya dipenuhi debu dan darah kering. Ia menatap laut yang kini kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Letkol Wiratmaja menghampirinya. Kami sudah memeriksa bangkai kapal. Tak ada tanda-tanda Tan Mingwei selamat. Rani mengangguk pelan. Kalaupun dia selamat, dunia tahu siapa dia sekarang. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Dan Komisaris Suroyo, dia memilih mati di laut yang dia khianati. Mereka berdua diam cukup lama. Hanya suara ombak yang terdengar, membawa bau solar dan abu. Di kejauhan, sinar matahari pertama mulai muncul dari balik awan, menembus kabut perang yang masih menggantung. Rani berdiri, menatap ke arah cahaya itu. Laut ini sudah terlalu banyak menelan nyawa. Mungkin sekarang saatnya ia memantulkan kebenaran. Wiratmaja menatapnya, lalu menepuk bahunya. Kau sudah melakukan lebih dari yang bisa dilakukan siapapun. Rani, dunia berutang padamu. Rani tak menjawab. Ia hanya memandangi laut. Laut yang dulu tenang lalu berubah menjadi saksi pembantaian. Kini memantulkan cahaya pagi yang perlahan menghapus warna merah darah. Namun di hatinya ia tahu cerita ini belum sepenuhnya berakhir. Karena selama laut masih beriak, rahasia di dasarnya mungkin belum semuanya terungkap. Beberapa hari kemudian, media internasional menayangkan rekaman dokumenter dari laporan Laila dan data Rani. Dunia bereaksi. Pemerintah menuntut penyelidikan besar-besaran, dan dia di antara sebuah headline yang memenuhi layar televisi. Satu kalimat muncul di bawah foto Rani yang sedang menatap Laut Batam. Kebenaran mungkin tenggelam, tapi akan selalu kembali ke permukaan. Rani tersenyum tipis melihatnya. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, langit di atas Batam tampak biru kembali, tanpa asap, tanpa air darah, hanya riak laut yang perlahan menenangkan dirinya. Laut Batam yang dulu menjadi saksi bisu kekejaman manusia kini menjadi penanda bahwa bahkan di antara darah dan api, masih ada harapan yang tidak bisa tenggelam. Langit Batam pagi itu berwarna abu-abu kebiruan, samar diselimuti kabut tipis yang datang dari laut. Ombak kecil memecah di kaki dermaga, membawa aroma asin dan lumpur yang telah menjadi bagian dari hidup Rani selama berbulan-bulan terakhir. Ia berdiri sendirian di ujung pelabuhan, mengenakan jaket dinas yang sudah mulai pudar warnanya, menatap laut yang tampak tenang, terlalu tenang untuk menyimpan begitu banyak rahasia. Di bawah dermaga itu dulu kapal tanpa awak Sea Harvest 2 ditemukan mengapung, membawa 36 mayat tanpa nama. Kini tempat itu telah dibersihkan, tapi bagi Rani, laut ini tidak akan pernah bersih dari ingatan angin meniup rambutnya, membawa suara jangkrik dan denting tiang kapal yang beradu lembut. Ia menutup matanya sejenak, mencoba mendengar sesuatu selain kenangan. Tapi yang datang justru suara-suara yang tak mau hilang. Teriakan orang, deru mesin kapal, dan bisikan dari malam penuh darah di Pelabuhan Rempang. Sudah 3 minggu berlalu sejak malam neraka itu. Ledakan kapal Sea Horizon menandai berakhirnya operasi perdagangan organ terbesar di Asia Tenggara. Dunia memuji keberanian aparat gabungan Indonesia. Laporan berita internasional menampilkan wajah Rani, menyebutnya pahlawan perbatasan. Tapi Rani sendiri tahu, di balik semua penghargaan itu, ada duka yang tidak bisa diperbaiki. Laila tewas 2 hari setelah berita itu meledak. Seseorang menabrakkan mobil ke arah taksinya di jalan raya menuju Bandara Changi. Pihak berwenang menyebutnya kecelakaan. Tapi Rani tahu itu bukan kecelakaan. Terlalu banyak kebetulan yang rapi. Terlalu banyak dokumen penting yang hilang bersamaan dengan kematiannya. Saat jenazah Laila dipulangkan ke Indonesia, Rani menunggunya di pelabuhan. Ia berdiri di antara deru mesin kapal, menatap peti kayu itu diturunkan dengan hati yang berat. "Maaf, Laila," katanya lirih. Tangannya menyentuh sisi peti. "Kau janji akan lihat Laut Batam jadi bersih suatu hari nanti, tapi aku masih belum bisa menepati itu." Dan Dimas, ia tak pernah ditemukan. Setelah kapalnya hancur di pesisir, tim penyelamat hanya menemukan pecahan dayung dan topi lamanya, yang kini Rani simpan di meja kerja. Tak ada jasad, tak ada tanda kehidupan. Tapi di hati Rani, Dimas belum mati. Ia seperti bagian dari laut itu sendiri. Menjadi riak kecil yang selalu memanggil namanya setiap kali ombak datang. Setelah kejadian itu,
Kasus resmi ditutup. Pemerintah menyatakan semua pelaku utama telah tewas atau ditangkap, kapal-kapal yang digunakan dalam jaringan itu disita, dan pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitar Batam dijaga ketat oleh militer. Namun, Rani tahu sesuatu yang mereka tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak mau tahu. Masih ada kapal lain. Ia menemukannya di laporan lama yang disimpan Dr. Leonard sebelum tewas. Catatan singkat tentang Batch 48, kapal terakhir yang belum pernah ditemukan. Kapal itu membawa 13 korban migran dari perairan timur menuju laut terbuka, namun hilang tanpa jejak. Tidak ada catatan penenggelaman. Tidak ada bangkai ditemukan, seolah kapal itu lenyap di telan kabut. Rani sudah melaporkannya, tapi jawaban yang ia terima hanya dingin dan formal. Kasus ditutup karena bukti tidak cukup. Fokus pada penyembuhan mental Anda. Inspektur Prameswari. Kalimat itu membuatnya muak. Mereka ingin ia berhenti, diam, dan melupakan semuanya. Namun laut pun tidak bisa dilupakan, Harian. Rani datang ke dermaga bukan untuk menyelidiki, tapi untuk berjanji. Ia menaruh topi milik Dimas di atas batu beton. Di tempat pertama kali kapal tanpa awak ditemukan, ombak memukul perlahan, seolah laut sendiri menyambutnya kembali. Dimas, Laila. Semua yang pergi karena ini, bisiknya, suaranya bergetar. Aku nggak tahu apakah dunia benar-benar jadi lebih baik setelah ini, tapi aku janji. Aku nggak akan biarkan mereka menghapus jejak kalian. Ia memandangi horizon, di mana laut dan langit seolah bertemu lalu menghilang dalam satu garis kabur. Burung camar berputar di atasnya, dan suara kapal patroli terdengar samar di kejauhan. Suasana itu damai, tapi terlalu damai untuk jadi kenyataan. Sampai tiba-tiba, dari radio kecil di sabuknya, terdengar suara statis. Zzz, Garuda Pos 1 memanggil seluruh unit. Koordinat 12 derajat utara, 17 timur. Rani meraih radio itu, mengerutkan kening. Garuda Pos 1. Di sini Rani Prameswari, ulangi pesan. Over. Hening sejenak lalu suara statis semakin keras, berganti dengan desis panjang seperti napas seseorang. Tolong. Tolong kami. Rani menegang. Siapa itu? Identifikasi diri Anda. Over. Hening lagi. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas tapi terputus-putus di sela statis. Kapal terbalik. Laut merah. Mereka masih di sini? Jantung Rani berdegup cepat. Ia menatap laut di depannya. Tampak tenang, tapi di bawahnya siapa tahu apa yang bersembunyi. Koordinat? Tanyanya cepat, namun jawaban tak kunjung datang. Radio hanya menjeritkan suara statis panjang, lalu mati. Angin laut tiba-tiba bertiup kencang, membuat ombak memukul lebih keras ke sisi dermaga. Seekor burung camar menjerit tinggi, lalu terbang menjauh. Di kejauhan, seolah ada bayangan hitam kecil yang melintas di permukaan laut, tapi terlalu cepat untuk dikenali. Rani menggenggam radio itu erat, napasnya berat, pikirannya berpacu. Apakah itu sinyal dari kapal hilang Batch 48? Atau hanya gangguan dari badai jauh di tengah laut? Tapi hatinya berkata lain. Ia menatap horizon yang mulai gelap. Lalu langkahnya perlahan mundur dari tepi dermaga. Laut di depannya seolah berbisik, seperti memanggil. Malam turun pelan, membawa langit hitam yang hanya diterangi satu garis cahaya bulan. Rani berdiri di bibir dermaga dengan wajah diterpa angin laut. Radio masih di tangannya. Ia menyalakannya lagi, tapi hanya suara hening. Namun ketika ia hendak mematikannya, suara itu datang sekali lagi. Pelan, nyaris seperti bisikan dari kedalaman. Rani. Tubuhnya menegang. Itu suara yang ia kenal, suara Dimas. Rani, jangan biarkan mereka berlayar lagi. Suara itu lalu lenyap, digantikan desis panjang yang menghilang bersama suara ombak. Rani berdiri diam cukup lama. Wajahnya tegang tapi matanya lembut. Ia menatap laut yang kini benar-benar gelap, lalu menarik napas panjang. Aku dengar, Dim, katanya pelan. Aku dengar. Dan ketika ia menatap horizon untuk terakhir kalinya malam itu, seolah ada cahaya samar di kejauhan, seperti lampu kapal yang muncul dari kabut, berjalan perlahan di atas air, lalu hilang begitu saja. Laut Batam kembali sunyi. Tapi di dalam kesunyian itu ada sesuatu yang masih hidup, sesuatu yang belum selesai. Rani tahu, di laut ini, tidak ada yang benar-benar berakhir.